Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Sarah. Saya berasal dari Kota Pekanbaru. Sekarang saya adalah mahasiswa Universitas Riau, program studi Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia. Saya duduk di kelas 2020A dan saya merupakan anggota kelompok 1 yang hari ini akan menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh linguistik. Nah, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tokoh linguistik yang paling berpengaruh dalam keberadaan linguistik pada saat ini. Itu adalah Ferdinand de Saussure. Di atas, teman-teman bisa lihat, itu adalah gambar dari Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ini dikenal sebagai bapak linguistik modern. Mengapa disebut bapak linguistik modern? Karena pandangannya mengenai bahasa itu banyak berpengaruh pada perkembangan linguistik pada saat ini, apalagi setelah diluncurkannya buku berjudul Cours de Linguistique Générale yang diterbitkan pada tahun 1916. Nah, pandangan dari Bapak Ferdinand de Saussure ini kemudian diringkas dalam bentuk dikotomi yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada telaah diakronis dan telaah sinkronis. Yang kedua ada language dan parole. Yang ketiga ada signifin dan signifi. Yang keempat ada hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita akan lanjut ke dalam slide kedua. Kedua ini kita akan berkenalan dengan tokoh linguistik yang sangat terkenal. Namanya adalah Bapak Louis James Leaf. Nah, di sini ada foto Bapak Louis ya teman-teman. Bapak ini sangat terkenal dalam ilmu linguistik. Karena kenapa? Karena dia merupakan tokoh yang membuat ilmu bahasa itu menjadi berdiri sendiri. Dia juga memberikan struktur khas bahasa dan menganggap bahasa itu bukanlah sesuatu yang terjadi karena gejala psikologis, gejala sosial, ataupun gejala non-bahasa lainnya. James Leaf ini memiliki teori tentang bahasa. Teorinya adalah bahasa haruslah suatu sistem yang dedukatif, bebas dari pengalaman apapun, tetapi teorinya itu harus tepat. Maksud tepatnya di sini tuh suatu bahasa itu harus memenuhi syarat untuk diterapkan pada data empiris. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh yang ketiga. Nah, di slide ketiga ini kita akan membahas tentang John R. Fried. John R. Fried ini merupakan salah satu tokoh linguistik yang meluncurkan atau menerbitkan 2 buku. Yang pertama berjudul Talks of Mind and Speech dan yang kedua berjudul Paper in Linguistics. Dalam buku itu, Fried berpendapat bahwa telaah bahasa harus memperhatikan komponen-komponen sosiologis. Fried ini dikenal karena teorinya yaitu teori fonologi prosodi. Apa itu fonologi prosodi? Fonologi prosodi adalah suatu teknik untuk menentukan arti pada tataran fonetis, leksikal, situasional, dan gramatikal. Dan fonologi prosodi ini terbagi atas 3 macam. Yang pertama ada prosodi, menyangkut gabungan fonem, struktur kata, dan struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Yang kedua, prosodi ini dibentuk oleh sendi atau jeda. Dan yang ketiga, prosodi yang realisasi fonetisnya melampaui satuan yang lebih besar daripada fonem. Seperti itu ya teman-teman. Dan di slide selanjutnya saya akan membahas tokoh yang keempat. Nah, di slide selanjutnya ini saya akan memperkenalkan tokoh yang sangat berjasa dalam linguistik, khususnya di Amerika Serikat. Namanya adalah Leonard Bloomfield. Di atas ini ada foto Bapak Leonard. Dia merupakan tokoh linguistik yang berjasa khususnya di Amerika Serikat.
dan metode ilmiahnya banyak dikembangkan oleh rekan-rekan dan murid-muridnya yang juga berkecimpung di dalam ilmu bahasa linguistik. Mereka berpegang teguh pada prinsip bahwa pernyataan-pernyataan ilmiah haruslah didasari pada fakta-fakta yang objektif. Fakta-fakta yang objektif itu maksudnya fakta-fakta yang dapat dicocokkan dengan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati. Nah, itu dia ya teman-teman, tokoh yang keempat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Kenneth L. Peck. Kenneth L. Peck ini merupakan salah satu pengikut Bloomfield yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Kenneth L. Peck ini penganjur teori takmemik. Ia daripada istilah takmem. Takmem itu adalah satuan terkecil dalam tata bahasa yang merupakan kolerasi antara gatra dengan kelas. Gatra itu apa ya? Gatra itu adalah posisi fungsional yang diduduki oleh satuan sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Sedangkan apa itu kelas? Kelas adalah seperangkat butir yang dapat mengisi gatra itu. Baiklah, di slide terakhir ini saya akan menjelaskan tentang linguistik di Indonesia. Di Indonesia, ilmu linguistik ini berkembang cukup baik. Bidang linguistik di negara ini memberi sumbangsih paling nyata melalui bidang leksikografi. Apa itu leksikografi? Leksikografi itu adalah bidang perkamusan seperti ini. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Nah, siapa tokoh yang merupakan pelopor leksikografi modern di Indonesia? Jawabannya adalah Bapak yang ada di atas itu. Namanya W.J.S. Purwadarminta. Ia disebut sebagai Bapak Kamus Indonesia karena warisan terbesarnya bagi para penuntut ilmu di Indonesia yang merupakan Kamus Umum Bahasa Indonesia yang pertama kali terbit. Ini dia Kamus Umum Bahasa Indonesia. Kamus ini menggunakan peribahasa sebagai contoh penggunaan katanya. Lalu, kamus inilah yang menjadi dasar pembuatan kamus-kamus besar bahasa Indonesia lainnya pada tahun 1989. Nah, itu dia ya teman-teman, tokoh-tokoh linguistik yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Semoga penjelasan dari saya tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya sendiri adalah manusia biasa yang masih belajar, yang tidak luput dari kesalahan. Untuk itu saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya Nurmalia Sarah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.